untuk kita kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari datang dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Satu malam seorang ibu, dia duduk di lantai kamarnya, dia menangis. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena tagihannya menumpuk. Anaknya sedang sakit dan ia merasa Tuhan diam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak dalam setiap kehidupan kita sama seperti ibu ini, menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita semua. Tetapi saat ia membuka Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari, matanya jatuh pada Mazmur 84 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Hari itu ia memutuskan untuk percaya, bukan pada keadaan Bapak Ibu Saudari, tetapi pada janji Tuhan. 2 minggu kemudian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang kawan lamanya tiba-tiba menawari dia untuk bekerja kembali dengan gaji 2 kali lipat. Tanpa ia duga, saudara, perkenanan Allah sedang bekerja dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kau merasa seperti ibu itu. Tuhan seolah diam. Tetapi sejujurnya Bapak Ibu Saudari, ia sedang menyiapkan perkenanannya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita pernah bertanya mengapa sebagian seorang seolah-olah selalu beruntung di dalam setiap kehidupan mereka. Bisa dapat promosi, ya, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, bisnis yang diberkati, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin mereka mengalami mujizat yang datang tanpa diduga di dalam setiap hidup mereka. Apakah saudara mereka lebih pintar daripada setiap kehidupanmu dan kehidupanku? Mereka tampak lebih kaya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudari, ada rahasia ilahi yang kita lewatkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Alkitab menyebutnya perkenanan Allah. Kuasa yang mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita pada kesempatan hari ini mau mengaktifkan dalam setiap kehidupan saudara perkenanan Allah dalam setiap hidup kita semua. Dulu mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang iri ketika melihat orang yang hidupnya seperti diurapi dengan minyak, dibuat diberkati, berhasil dan lain sebagainya. Saudara, tetapi sampai satu titik kita menyadari di dalam setiap kehidupan kita semua, yang Tuhan lihat dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah buah perkenanan Tuhan. Tapi kau tidak lihat ada harga yang harus dibayar oleh orang-orang mungkin yang mengalami kesaksian hidup bersama dengan Tuhan. Ada ketaatan di sana, ada iman, ada penyembahan yang tak tergoyahkan dalam setiap hidup mereka. Saudara, perkenanan Tuhan bukan hanya untuk orang terpilih, tetapi untuk yang mengambil langkah iman. Dan saya mau mengajak kita semua, mari biar kita aktifkan perkenanan Allah dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, mari kita buka Alkitab kita semua. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua di dalam setiap kehidupan ini bahwa perkenanan Allah atau favor dari Tuhan bukanlah sekedar konsep teologis, tetapi realitas supernatural dalam hidup kita semua yang mengubah hidup saudara dan saya. Perkenanan Allah adalah tangannya yang berkuasa, yang membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh manusia. Saudara, dia menyediakan jalan di padang gurun dan mengubah kutuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan anak-anak yang mau percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar mengaktifkan perkenanan Allah dalam kehidupan kita semua.
Yang pertama, kita mau belajar mengenai definisi perkenanan Allah. Saudara, perkenanan Allah di dalam bahasa Ibrani-nya adalah chen. Di dalam bahasa Yunani-nya adalah karis. Perkenanan Allah adalah kasih karunia yang tidak terbatas. Saudara, ada kasih karunia yang tidak terbatas. Ada penerimaan yang tidak terbatas. Ada kemurahan Allah yang diberikan kepada mereka yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita semua, kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, ada seorang tokoh iman yang bernama Nuh. Saudara, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan ketika dia disuruh membangun bahtera. Di dalam setiap kehidupannya, dia mendapat kasih karunia. Saudara, dia mendapatkan kemurahan Allah dalam setiap kehidupannya, karena hidupnya berkenan di hati Allah. Demikian juga dengan Maria. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan Maria, dia mendapatkan kasih karunia dengan mengandung bayi Yesus di dalam setiap kehidupannya. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Saudara, perkenanan Allah bukan karena usaha saudara dan saya, tetapi karena respon. Karena respon terhadap kehendak Allah. Inilah definisi perkenanan Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dunia kita penuh dengan kejahatan. Ingat baik-baik, sama seperti zaman Nuh, penuh kejahatan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena dia belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, perkenanan Allah diberikan tanpa syarat, tetapi diaktifkan oleh respon saudara dan saya. Perkenanan Allah diberikan kepada setiap hidup saudara dan saya, tetapi sekali lagi diaktifkan oleh responmu dan responku sebagai manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari belajarlah seperti Nuh yang mau hidup benar. Belajarlah seperti Maria. Dan dia mengatakan dalam setiap kehidupannya, ketika dia mendapatkan perkenanan Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara, Maria meresponi dengan taat, dengan memegang setiap firman Allah dalam setiap kehidupannya. Saudara, perkenanan Allah bukan jimat. Ya, Bapak Ibu Saudari, bukan jimat. Seperti sebagian orang mungkin di dalam setiap hidup mereka, mereka menggunakan jimat-jimat tertentu. Ya, dalam usaha menggunakan jimat. Lalu kemudian dalam kecantikan menggunakan jimat. Ya, untuk menjadi berani menggunakan jimat. Ya, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, perkenanan Allah bukan jimat, melainkan relasi dinamis dengan Tuhan yang saudara bangun setiap waktu, yang saudara dan saya bangun setiap hari. Saudara, contohnya ketika saudara mungkin seorang pebisnis yang memiliki integritas di tengah-tengah pusaran korupsi, saudara, tetapi saudara mengalami divine favor. Ya, bagaimana perkenanan ilahi dalam setiap kehidupan saudara yang menjaga saudara untuk tetap berintegritas. Saudara, ini yang pertama, kita belajar bagaimana saudari definisi perkenanan Allah dalam setiap kehidupan saudara. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana cara mengaktifkan perkenanan Allah dalam hidup saudara. Bapak Ibu, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan. Mazmur 5 ayat yang ke-13 dikatakan, Engkau memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan perkenananmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari belajarlah menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Belajarlah menjadi orang yang hidup di dalam kekudusan. Karena dia memberkati orang yang belajar memiliki kehidupan yang benar di hadapannya. Dan dia memagari saudara dengan saya. Dengan apa Bapak Ibu Saudari? Dengan perkenanannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari belajarlah hidup benar. Yang kedua, bagaimana cara kita mengaktifkan perkenanan Allah
Saudara, kita diingatkan untuk hidup kudus. Saudara, kekudusan itu menarik perkenanan Allah. Amin. Kekudusan itu menarik perkenanan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf itu menolak dosa. Makanya perkenanan Allah hadir dalam setiap kehidupannya. Yusuf itu hatinya benar-benar bersih di dalam setiap kehidupannya. Makanya perkenanan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan Yusuf, Bapak Ibu Saudari, Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Bapak Ibu, sekalipun dia dilupakan oleh orang, sekalipun dia dibuang oleh orang-orang yang dia kasihi, sekalipun dia, Bapak Ibu Saudari, difitnah dan lain sebagainya dalam kehidupan Yusuf, tetapi Bapak Ibu Saudari, Yusuf adalah pribadi yang menghadirkan kekudusan Allah di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan, sehingga saudara dan saya dapat mengaktifkan perkenanan Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, milikilah iman yang aktif. Milikilah iman yang aktif untuk mengaktifkan perkenanan Allah. Dalam Ibrani yang pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan setiap hidup kita kepada Allah. Tanpa iman, saudara miliki iman yang aktif. Karena di dalam iman mengandung atau saudara mengundang sebuah mujizat di dalam kehidupanmu. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, saudara sedang mengundang mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Walaupun sudah sering sekali saya katakan, saudara, walaupun mujizat itu tidak terjadi setiap hari dalam hidupmu, tetapi saudari, saudaralah yang bisa lebih banyak menghadirkan mujizat dalam hidup saudara. Mungkin seminggu bisa sekali, mungkin seminggu bisa 2-3 kali, mungkin sebulan bisa 1 kali, mungkin sebulan bisa tiap minggu saudara mengalami mujizat Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Karena saudara memiliki iman kepada Allah, dan iman mengundang mujizat dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, di dalam Matius 15 ayat yang ke-28, saudara akan menemukan bagaimana perempuan Kanaan yang imannya menarik belas kasihan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari miliki iman yang aktif di dalam setiap hidup saudara. Ini poin B-nya. Bagaimana saudara dan saya mengaktifkan perkenanan Allah. Poin C-nya, Bapak Ibu Saudari, belajarlah hidup di dalam doa dan penyembahan. Belajarlah dalam setiap hidupmu dalam doa dan penyembahan. Mazmur 27 ayat yang ke-4 dikatakan demikian. Aku mau memandang keindahan Tuhan. Kata keindahan dalam bahasa Ibrani-nya adalah noam, yang berarti manifestasi perkenanannya. Saudara, pemazmur mau memandang manifestasi perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya berdoa dan menyembah, saudara sedang membawa hadirat Allah masuk di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu Saudari, belajarlah berdoa, belajarlah menyembah Tuhan dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Banyak orang yang tidak mau mengambil bagian di dalam setiap doa dan penyembahan. Padahal hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, adalah hal-hal yang sangat penting. Adalah hal yang paling penting. Sama seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu di dalam hadiratnya. Saudara diingatkan untuk berdoa dan menyembah. Kita berdoa dan menyembah bukan buang-buang waktu, Pak Bu. Justru kita berdoa dan menyembah karena kita rindu, kita punya defense system yang selalu aktif. Ketika ada serangan-serangan musuh mau masuk di dalam setiap kehidupanmu, mau menggoda, mau menghancurkanmu, Bapak Ibu saudara-saudari, defense system inilah yang akan aktif dalam setiap hidup saudara dan menaklukkan serangan-serangan musuh. Bapak Ibu, mari hiduplah dalam doa dan penyembahan. Makanya di channel ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan lengkap sekali. Ya, bagaimana saudara diingatkan Rabu dan Jumat jam 11-an saudara diajak untuk berdoa.
kadang bersama saya, kadang bersama Ibu Gembala. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo saudara belajarlah bersekutu di dalam hadirat Tuhan, belajarlah menyembah Allah. Karena penyembahan dan doa membawa hadirat Allah masuk di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dan ketika Tuhan bertata atas hidupmu dan hidupku, siapa yang menjadi lawanmu? Tidak ada yang berani, Pak Bu. Siapa yang mau mendekatimu? Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena saudara penuh dengan hadirat Tuhan. Saudara penuh dengan firman di dalam setiap hidup saudara. Bukan firman yang saudara dan saya hafal, tetapi firman yang saudara hidupi. Itulah yang menghidupkan setiap kehidupan kita semua. Yang keempat atau poin D, saudara, bagaimana cara kita mengaktifkan perkenanan Allah? Belajarlah kita taat, atau maksud saya belajarlah saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Belajarlah menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Amsal 11 ayat 25. Orang yang berbuat baik akan diberkati. Amin Bapak Ibu Saudari. Belajarlah menjadi saluran berkat bagi orang lain, supaya saudara mengaktifkan perkenanan Allah dalam setiap hidupmu. Saudara jangan pernah bosan-bosan berbuat baik. Karena orang-orang yang berbuat baik inilah akan diberkati. Bapak Ibu, selama masih ada hukum tabur dan tuai, hukum ini tidak akan pernah berbohong. Ketika engkau dan saya mendidik anak-anakmu dengan ketulusan, maka Bapak Ibu Saudari, pasti Tuhan rahmati setiap kehidupanmu. Pasti akan ada tuaiannya dalam setiap kehidupanmu. Tetapi ketika engkau bersungut-sungut, ketika engkau berkeluh kesah di dalam setiap mendidik anak-anakmu, satu ketika pun mereka akan berkeluh kesah, bersungut-sungut dalam merawat hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini, ayo belajarlah menjadi orang-orang yang tetap berbuat baik. Lebih banyak kita menabur perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena Amsal 11 ayat 25, orang yang berbuat baik akan diberkati. Saudara, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Kita tidak menyimpan bagi diri kita sendiri. Sama seperti makanan yang kita makan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara nggak boleh taruh itu di perut saja. Saudara, satu ketika saudara harus buang itu semua. Saudara harus keluarkan, ya, dalam setiap hidup saudara. Demikian juga dengan berkat dalam hidupmu dan hidupku. Saudara nggak boleh makan sendiri. Saudara harus berbagi di dalam setiap kehidupanmu kepada setiap orang-orang yang Roh Kudus tuntun arahkan hati dan pikiranmu untuk memberkati dan berbuat baik kepada siapapun orang-orang yang saudara temui. Pada setiap pekerjaan Tuhan yang dimana saudara terberkati dalam setiap kehidupan saudara. Belajarlah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena perkenanan Allah itu mengalir melalui setiap kehidupan orang-orang yang murah hati. Amin Bapak Ibu Saudari. Perkenanan Allah pasti mengalir melalui setiap kehidupan orang-orang yang bermurah hati. Saudara, mari saya mau mengajak saudara dan saya, jadilah orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Seberapapun yang dipercayakan kepada saudara, belajarlah bermurah hati. Dia tidak melihat jumlahnya, tetapi dia melihat ketulusan hati saudara di dalam setiap kehidupan saudara. Dia melihat sampai kedalaman hatimu. Saudara, ada orang-orang tertentu di dalam setiap kehidupannya. Mereka bisa memberikan 100 juta. Mereka bisa memberikan 1 miliar. Tetapi mereka mempunyai mungkin 500 miliar di dalam setiap kehidupannya. Sehingga mereka tidak takut untuk memberikan 1 miliar. Sedikit bagi mereka. Tetapi ada orang-orang yang mungkin hanya memiliki 1 juta di dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dia memberikan semuanya 1 juta itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melihat berapa nominalnya, tetapi Tuhan melihat hati yang tulus di balik setiap pemberian-pemberian saudara. Karena saudara sedang diajar memiliki perkenanan Allah, sehingga perkenanan Allah itu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara belajar menjadi orang-orang yang bermurah hati. Dan selalu akan ada kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Akan selalu ada perkenanan Allah
dalam setiap hidupmu dan hidupku yang selalu mengalir. Makanya Bapak Ibu Saudari, orang benar itu tidak akan kekurangan berkat. Amin. Orang benar itu tidak akan pernah kekurangan berkat. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena dia berjalan dengan sang sumber berkat dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Ini poin D, ya. Dan poin yang kelimanya Bapak Ibu Saudari, bagaimana saudara dan saya mengaktifkan perkenanan Allah dalam hidupmu. Saudara, belajarlah taat pada pimpinan Roh Kudus. Belajarlah taat kepada pimpinan Roh. Dalam Galatia 5 ayat 18, jika kamu dipimpin Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Saudara, ketaatan itu membuka pintu perkenanan Tuhan. Saudara, di dalam setiap hidup kita semua, saya mau mengajak kita semua, ayo, biarlah hidup kita semua dipimpin oleh Roh di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu dimanapun kita berada, kalau kita belajar kata dipimpin, ya, ageste dalam bahasa Yunaninya, itu present pasif, yang artinya ada proses terus menerus. Ketika saudara mau dipimpin oleh Roh, taat pada Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, berarti Bapak Ibu, saudara rindu untuk terus menerus mempercayakan hidupmu kepada Roh Kudus. Dituntun dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kemanapun dia mengarahkan saudara untuk berjalan menjadi berkat, kesanalah saudara melangkah. Makanya Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua, biarlah kita selalu taat pada Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketaatan kepada suara Roh di dalam setiap kehidupan saudara akan membawa saudara kepada divine appointment. Ada pertemuan-pertemuan ilahi di dalam setiap kehidupan saudara, sama seperti Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Ada divine appointment dalam setiap kehidupan daripada Filipus, Bapak Ibu Saudari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kehidupan sida-sida Ethiopia itu. Saudara, ketaatan kita kepada suara Roh Kudus akan menuntun saudara kepada pertemuan-pertemuan ilahi yang Tuhan rancang untuk saudara dapat menjadi berkat, untuk saudara dapat menjadi saluran karya keselamatan daripada Tuhan Yesus yang memakai hidupmu dan hidupku untuk menyelamatkan orang-orang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, mari belajarlah taat kepada suara Roh dalam hidup saudara. Belajarlah dengar suara Tuhan. Melalui apa Pak Pendeta? Melalui apa Pak Pastor? Melalui apa Pak Gembala? Saudara belajarlah suara Tuhan melalui firman yang saudara renungkan, yang saudara dengar setiap waktu dalam hidup saudara. Dengarlah firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk mendengar firman Tuhan, karena firman-Nya akan menuntun saudara, menerangi setiap jalan-jalan kita yang mungkin masih gelap di depan sana. Tetapi firman-Nya, saudara dan saya akan terus mendapatkan setiap terang itu, dan saudara tidak terjatuh dalam hidup saudara. Saudara tidak tersandung ketika saudara mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang dibagikan. Ini yang pertama. Bagaimana mendengar suara Tuhan yang kedua? Mungkin melalui nubuatan. Saudara, ada nubuatan-nubuatan yang bisa terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara bisa mendengar setiap orang-orang mungkin mendoakan saudara. Mereka bernubuat di dalam setiap kehidupan saudara. Waktu saya muda, saya ingat sekali bagaimana ada seorang pendeta dari luar negeri mendoakan saya bahwa kamu akan menjadi seperti ini, seperti itu, dan seperti itu. Dan saya aminkan Bapak Ibu Saudari. Dan puji Tuhan, apa yang didoakan, apa yang dinubuatkan Bapak Ibu Saudari terus terbuka. Saya menjadi seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memuridkan orang-orang, yang membaptis orang. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar mendengar suara Tuhan lewat nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh setiap orang-orang, ya khususnya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam setiap hidupmu dan hidupku. Yang ketiga, kita mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui damai sejahtera Allah, peace of God. Saudara, ada orang-orang yang bisa meninggalkan pekerjaannya demi panggilan Tuhan seperti Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui peace of God, melalui damai sejahtera Allah di dalam setiap hidup saudara.
Dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Allah. Ketika saudara dan saya mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui damai sejahtera Allah ini. Maka Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera inilah yang akan memerintah dalam hatimu. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, itulah bagaimana saudara diingatkan untuk mendengar suara Tuhan melalui firman, melalui nubuatan, melalui damai sejahtera Allah itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini untuk melangkahkan setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, biarlah Tuhan yang merestorasi setiap kehidupan saudara, sama seperti Ayub yang direstorasi, yang dipulihkan. Saudara, dengan double portion di dalam setiap kehidupan Ayub. Dan saya mau mengajak setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan saudara. Dia sanggup merestorasi setiap hidupmu dan hidupku. Bahkan saudari, merestorasi hidupmu dengan double portion. Sehingga saudara dan saya dapat melihat perkenanan Allah itu nyata dalam hidupmu. Bukan dari apa kata orang lagi. Bukan dari apa kata pendeta lagi. Bukan dari kata orang tua lagi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara sendiri menghadirkan Tuhan. Dia hadir dalam setiap peristiwa hidupmu. Dia sanggup merestorasi saudara. Dia juga sanggup merestorasi setiap orang-orang di sekitarmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda perkenanan Tuhan. Ada kalanya setiap doa-doa kita semua dijawab. Ada kalanya doa-doa saudara dijawab. Itulah tanda perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika musuh-musuh saudara dibuat berdamai dengan saudara, itulah tanda perkenanan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ketika tadinya saudara sulit untuk mengampuni saudara, lalu kemudian saudara sampaikan dengan tulus di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni orang ini. Aku mau mengampuni orang itu. Saudara, musuh-musuhmu dibuat damai. Saudara bisa berdamai dengan musuh-musuh saudara. Saudara, itulah tanda perkenanan Allah. Selain doa-doamu yang dijawab. Bapak Ibu, mari di dalam setiap kehidupan saudara, buatlah jurnal berkat Tuhan. Dalam setiap hidupmu, sampaikan, tulis, catat dengan detail. Hari ini, ya buatlah berkat atau jurnal berkat Tuhan dalam hidup saudara. Setiap pagi saudara bisa mendeklarasikan, hari ini aku mau hidup di dalam perkenanan Allah. Aku mau hidup di dalam perkenanan Allah saja. Saudara, mari bentangkan di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, sehingga perkenanan Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya, seperti pelangi. Bapak Ibu, mari jadikan setiap hidupmu dan hidupku saluran kasih Tuhan. Dan tunjukkan, ya, di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam setiap hidup saudara dan saya, yang memulihkan, yang mengaktifkan perkenanan Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan saya tutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Ia tak akan tanya seberapa sukses duniawi yang kau dan saya raih. Tetapi Ia akan tanya, sudahkah kau hidup di dalam perkenananku? Sudahkah kau percaya pada tanganku yang tak pernah terlambat untuk menolong kehidupanmu? Pagi hari ini saatnya engkau memutuskan, saudara mau hidup biasa-biasa saja, atau saudara mau hidup di dalam perkenanan Allah. Apa saudara mau hidup di dalam perkenanan Allah dalam hidup saudara dan saya? Taruhlah tangan di dadamu, dan saya mau berdoa buat setiap saudara dan saya. Tuhan, aku mau hidup bagimu. Aku mau perkenananmu mengubah kehidupanku, Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami menyembahmu. Dan hari ini kami mau menerima perkenananmu yang mengubah segalanya dalam hidup kami. Pecahkanlah setiap kutuk.
Kami hancurkan setiap kutuk-kutuk di dalam nama Yesus. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Bukalah setiap pintu-pintu berkat-Mu bagi setiap hidup kami. Bukalah pintu-pintu pemulihan-Mu atas setiap hidup kami. Bukalah pintu-pintu mujizat-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan genapilah janji-Mu ya Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami sepenuhnya bagi Engkau. Dan pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami, tulislah nama kami dalam buku perkenanan-Mu. Tuliskanlah nama kami Tuhan, setiap orang-orang yang bersekutu pada kesempatan pagi hari ini dengan ketulusan. Tuliskanlah nama kami semua di dalam buku perkenanan-Mu. Dan jadikanlah kami saksi kuasa-Mu. Oh Roh Kudus, terima kasih. Penuhilah sekarang. Penuhilah sekarang kami juga ya Roh Kudus. Sehingga kami percaya kami hanya dipuaskan di dalam Engkau. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami semua ada di dalam buku perkenanan Tuhan. Dan biarlah setiap perkenanan Allah mengalir pada kesempatan pagi hari ini dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan aku mengucap syukur. Dan kami percaya mulai saat ini, biarlah perkenanan Allah itu boleh aktif dalam setiap hidup kami semua. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Diberkatilah setiap jiwa, diberkatilah setiap hati, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pribadi-pribadimu, diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah setiap orang-orang yang Kau kasihi, diberkatilah apa yang Kau kerjakan dibuat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah tubuhmu dengan kekuatan kesehatan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dia berikan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Allah kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di anon permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang mau terus mengaktifkan perkenanan Allah dalam setiap kehidupan kalian semua, yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.